Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Angel. Hari ini kita akan membahas tentang teori ketimpangan sosial atau teori ketimpangan global. Yang pertama ada teori kolonialisme. Teori ini dimulai di Inggris tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada suatu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Kegiatan ini diawali oleh negara industri atau negara kapitalis yang menurut Harrison, mereka akan menanamkan sebagian keuntungan ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang lemah ini takluk, mereka segera meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya bangsa. Maksud dari kolonialisme ini adalah mengeksploitasi rakyat, sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis atau induknya. Teori yang kedua, yaitu teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Dia menganalisis bagaimana industrialisasi ini menghasilkan 3 kelompok. Yang pertama, negara inti. Negara inti ini adalah negara yang lebih dulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah. Lalu yang kedua, ada negara semi-periferi, yaitu negara yang bergantung kepada perdagangan negara inti. Lalu yang ketiga, terdapat negara periferi. Negara ini adalah negara yang pinggiran. Nah, globalisasi kapitalisme ini berkembang dengan cepat serta diterima oleh masyarakat atau negara-negara di sekelilingnya. Mereka juga saling terikat dan saling mempengaruhi dalam hal produksi dan perdagangan. Teori yang ketiga, terdapat teori ketergantungan atau dependensi. Teori ini menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan atau yang berbentuk perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga untuk menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Lalu apa sih dunia ketiga itu? Dunia ketiga adalah negara yang tidak termasuk dunia pertama atau negara kapitalis serta dunia kedua atau negara komunis. Dunia ketiga ini juga tidak dapat mengadakan industrialisasi dan membangun ekonomi selama dalam cengkeraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. Maka dari itu, elit lokal tidak dapat melepaskan diri dari sistem tersebut karena akan dianggap membahayakan kedudukan mereka di negara sendiri. Lalu yang keempat, terdapat pendekatan struktural. Pendekatan ini adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga ini tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat oleh Amerika, Inggris, atau Moskow. Namun sebaliknya, ketergantungan ini berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga membuat bangsa-bangsa pengekspor itu terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Tokoh dari teori ini adalah Raul Prebisch, yang merupakan ekonom Argentina. Menurut Prebisch ini, sistem perdagangan bebas merugikan negara pengekspor bahan mentah dan menguntungkan negara lain industri yang kaya akan mengekspor hasil industrinya. Beliau juga mengatakan bahwa ketimpangan ini tidak berasal dari kejahatan negara pusat, melainkan disebabkan oleh struktur sistem ekonomi internasional itu sendiri. Lalu yang kelima, terdapat teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan ini dan stratifikasi masyarakat ini yaitu yang pertama, masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya itu terisi. Lalu yang kedua, beberapa dari posisi lebih penting daripada yang lain. Lalu yang ketiga, posisi-posisi yang lebih penting ini harus diisi oleh orang lain yang lebih berkualifikasi. Lalu yang keempat, terdapat
motivasi orang lain yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, serta masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar lagi. Dalam teori ini, posisi-posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar pula. Dengan demikian, posisi penting ini dalam masyarakat memerlukan lebih banyak pelatihan sehingga harus menerima imbalan yang lebih tinggi, dan juga ketimpangan sosial dan stratifikasi ini menyebabkan meritokrasi yang berdasarkan kemampuannya. Teori selanjutnya terdapat teori konflik. Teori konflik ini melihat dari ketimpangan sosial sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang kurang kuat. Mereka ini juga percaya bahwa kesenjangan sosial ini dapat mencegah serta menghambat kemajuan mereka, karena mereka yang berkuasa akan mendominasi orang-orang yang tidak kuat atau tidak berdaya ini untuk mempertahankan status quo mereka. Nah, kedudukan atau posisi ini menjadi lebih penting selama mereka ini masih berkuasa serta menganggap kedudukan tersebut signifikan. Lalu yang terakhir ada teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini pertama kali dimunculkan oleh Douglas C. North. Teori ini juga memunculkan sebuah prediksi bahwa hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan wilayah. Nah, teori ini juga beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja pada proses awal pembangunan ini kurang lancar. Hal ini akan mengakibatkan modal serta tenaga kerja meluas. Apabila proses pembangunan terus berlanjut dengan makin baik sarana dan prasarana komunikasinya, lalu mobilitas modal dan tenaga kerjanya ini akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya negara akan menjadi lebih maju serta ketimpangan pembangunan regional ini akan berkurang. Oke, sekian pembahasan untuk kali ini. Sampai berjumpa lain kali. Terima kasih.